Kembali lagi bersama saya yang akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang tentunya bermanfaat dan menambah ilmu kita. Langsung saja kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Tapi pertanyaan berikutnya bukan dari saya karena saya kedatangan audiens dari SMK Negeri 10 Surabaya yang akan mengeluarkan beberapa pertanyaan yang tertuju pada Bapak Ustadz Nur Hadi. Silakan kakak kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Puspa dari SMK 10 Surabaya ingin bertanya, bagaimana adab salam yang baik dan benar di sosial media? Ya, mungkin ada lagi. Sudah. Ya. Jadi adab dalam mengucapkan salam di media sosial, ya kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu Kanjeng Nabi mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena itu semuanya adalah rangkaian daripada doa. Nah, ketika kita bertemu dengan orang Islam atau ketika menyapa dengan orang Islam, maka alangkah baiknya bukan hanya sekedar menyapa, tapi juga mendoakan. Nah, mendoakan jangan hanya cuma satu saja keselamatan, sekaligus yang banyak sekalian, ya, keselamatan, rahmat, kemudian barokah. Nah, tiga hal ini sudah sangat banyak sekali. Nah, ketika kita menulis di media sosial, di WA atau di Facebook atau di medsos yang lainnya dengan tulisan yang lengkap dan kemudian kita niati memang untuk salam, itu berarti kita sudah berakhlak atau beradab dalam menyampaikan salam. Baik, seperti itu. Semoga jawabannya membantu Mbak Anis ya. Untuk kakaknya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Citra Wulandari dari SMK Negeri 10 Surabaya ingin bertanya, Pak, untuk salam yang nonis itu yang bagaimana? Salam yang Non-Islam. salam Mungkin dari kitanya ingin mengucapkan salam tapi tertuju pada non Islam gitu, non Muslim. jadi mengucapkan salam Mengucapkannya kepada non-Muslim. bagaimana? Iya, seperti itu. Ya, jadi ketika kita berinteraksi dengan orang banyak, apalagi dalam sebuah grup, ya, baik WA atau apa, yang disitunya pasti jelas ada orang yang beragama lain. Jadi kalau memang seperti itu, ya kita tetap aja menulis salam, tapi dalam hati kita, kita tujukan kepada orang Islam. Ya, kita tujukan kepada orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dalam grup. Nah, andaikan itu kok semuanya grup itu kok orang yang non Muslim, ya, andaikan gitu ya. Tapi kita yang Muslim sendiri di grup itu dan ingin menyampaikan salam, padahal menyampaikan salam kepada orang non Muslim itu tidak diperbolehkan. Makanya dikatakan dalam hadis wala tabdatu salam alal yahud wal nasara. Jadi kita tidak boleh untuk memulai mengucapkan salam kepada orang non Muslim. Nah, ketika hal itu terjadi, kita dalam grup yang interaksinya itu semuanya adalah non Muslim dan kita saja yang Muslim. Nah, caranya bisa dengan seperti tadi itu, dengan selain salam, ya, bisa dengan selamat pagi, selamat siang, atau mungkin yang lainnya bahasa-bahasa gaul anak muda gitu ya. Itu bisa boleh, ya, kalau dengan selain orang Islam. Ya, seperti itu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Semoga jawabannya dapat membantu Kak Dewi ya. Tadi kan sudah dibahas nih Pak mengenai adab yang benar dalam mengucapkan salam secara lewat sosial media. Nah, saya ingin bertanya adab yang benar dalam mengucapkan salam secara langsung gitu Pak. Ya. Jadi kalau secara langsung, interaksi langsung bukan lewat media sosial, Ya. ini bukan hanya sekedar lengkap saja, tapi juga kita harus mengedepankan
intonasi juga, intonasi, kemudian sikap kita kepada orang yang dituju. Jangan sampai salamnya sudah lengkap bagus, tapi intonasinya itu nggak enak, seperti orang yang sedang menyentak atau teriak dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada teman atau mungkin ada orang yang kurang kita suka, salamnya nggak enak. Assalamualaikum. Ya ini bisa jadi, ini kadang-kadang terjadi ini pada anak muda ini kira teko. Dalam kondisi Seperti ini akhirnya salamnya juga agak berbeda. Nah ini pun juga kurang sopan. Ya, jadi intonasi itu juga harus kita jaga, walaupun pada siapapun ya tetap aja intonasinya yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau mungkin kalau bisa Assalamualaikum. Nah itu aja sudah bagus. Jangan sampai pakai bentak dan sebagainya. Berarti intonasi dan artikulasi dalam pengucapan itu penting ya Pak? Iya, sebagai pengucapan salam. Nah, kadang kan sebagian anak muda itu artikulasinya itu kurang Pak. Jadi kayak dari pengalaman pribadi itu ada teman kayak pamitan mau pulang atau gimana, itu salamnya itu bukan assalamualaikum, tapi lebih ke langsung kayak assalamualaikum gitu. Nah, terus dijawabnya salam. Nah itu gimana itu Pak? Ya, jadi ya kembali kepada bentuk salam itu tadi. Jadi kalau memang salamnya itu belum masyru' atau belum sesuai dengan konteks syariat, ya tadi Assalamualaikum, dan itu sudah salah semuanya. Nah, itu ya kita nggak perlu menjawab, karena itu bukan termasuk salam. Makanya sebaik mungkin kita memberikan salam dengan benar, karena ini pengaruhnya sangat besar, karena kita sesama umat Islam ya, yang namanya saudara kita harus saling mendoakan. Itu jadi ya harus menggunakan salam yang bagus seperti itu. Nah, karena salam ini terdapat adab yang benar dalam pengucapan dan juga intonasi dan artikulasi yang cukup harus diperhatikan gitu. Apa sih Pak keutamaan mengucap dan menjawab salam bagi pribadi dan juga bagi yang lainnya gitu? Ya kita kembali kepada makna salam itu sendiri, bahwa itu adalah doa. Ya. Satu sebagai doa, jadi mendoakan kepada sesama umat Islam. Yang kedua dengan salam yang intonasinya itu indah, elok, maka itu akan semakin mempererat hubungan. Karena dengan demikian objek sopan orang ini memberikan salam kepada saya, maka saya pun juga harus membalas salam dengan yang lebih baik. Seperti itu. Ini adalah salah satunya mempererat tali persaudaraan. Karena salam itu sebuah doa, jadi secara tidak langsung kita mendoakan satu sama lain, seperti itu ya Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Kalau misalkan ada orang yang sudah kita ingatkan tentang penulisan salam dengan baik dan benar, tetapi orang itu tetap kekeh dalam pendiriannya karena merasa ya sama aja gitu, karena dia merasa penulisan entah ini atau itu disingkat atau enggak, dia merasa itu sama aja. Itu bagaimana Pak? Ya karena apa? Karena begini, dalam Islam itu kan untuk mengingatkan. Jadi kalau adekan salamnya itu kurang benar, kemudian diingatkan, seharusnya salamnya itu tidak seperti ini, tapi dia masih tetap kaku aja. Sudah, kalau kamu nggak mau, pokoknya saya mau salamnya seperti ini, ya biarkan. Jadi tetap kita biarkan aja, tapi kita juga harus memberikan contoh. Setiap kali mungkin mau mengawali percakapan dalam WA atau apa, atau mungkin ketemu langsung, itu kita memberikan contoh salam yang bagus. Lama kelamaan insya Allah ya akan tersadar gitu ya. Yang penting kita sudah mengingatkan dengan baik dan juga tidak lupa memberi contoh gitu ya Pak ya. Oke. Adakah hukum di Islam atau hukum Islam saat kita mengucapkan salam di sosial media dan dibalas dengan salam? Apakah yang
menjawab salam dan juga mengucapkan salam itu mendapat pahala, atau kalau misalkan yang mengucapkan salam itu nyebutnya salah tapi sudah dijawab, itu dua-duanya bagaimana? Apakah dua-duanya tidak mendapat pahala juga tidak mendapat dosa atau bagaimana? Ya. Jadi dalam media sosial itu kan kadang juga ada salah ketik juga. Iya. Padahal niatannya itu adalah mengucapkan salam. Ya biasanya itu ketika kita mengetik ini, mulut ini kadang-kadang itu juga ikut ngomong Ya. Assalamualaikum. Tapi kadang mulutnya bilang Assalamualaikum, tapi di tulisannya kadang-kadang Assalamualaikum. Iya. N-nya ganti salah ketik aja. Nah, ketika seperti itu tetap aja kita jawab. Ya, tetap aja kita jawab. Kita husnuzon bahwa itu hanya salah ketik, tapi dia mengucapkannya sudah benar. Ya, kita jawab dengan sebaik-baiknya. Dengan ketika kita husnuzon seperti itu, maka akan banyak sekali manfaatnya. Satu, kita sudah husnuzon. Yang kedua, kita sudah menjawab salam. Bisa jadi dia mengucapkannya sudah benar, tapi tulisannya itu yang salah. Nah, ketika seperti itu berarti kita sudah gugur kewajiban kita untuk menjawab salam. Karena sudah diwakilkan itu tadi. Baik, seperti itu. Karena semakin kesini kita semakin mendapat banyak ilmu dan mendapat banyak manfaat. Jadi akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.